Selamat malam Lur, masih di tukang Semarang Project. Hari ini ada servisan Honda Vario, speedometer Honda Vario. Kalau dilihat dari fisik luarnya kelihatannya cukup parah ya. Coba kita hidupkan dulu. Untuk tegangan positif berada di pin paling ujung atas. Kalau posisinya seperti ini, paling ujung atas sebelah kanan. Untuk pin yang negatif berada di paling bawah sebelah kiri. Coba kita hidupkan. Saya terlihat Lur, jarumnya tidak bergerak sama sekali. Backlight dan LCD-nya juga mati. Langsung kita eksekusi aja Lur, biar durasinya tidak terlalu panjang. Kalau dilihat dari fisik luarnya seperti ini, kemungkinan rusaknya karena terkena air Lur. Sebab mika penutup covernya ini sudah pecah, mungkin lama tidak segera diganti. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki Lur. Soalnya untuk kondisi yang seperti ini agak sulit. Kalau terkena air, banyak komponen-komponen yang keropos, jalur-jalur yang putus, biasanya seperti itu. Kondisinya seperti ini loh, bekas airnya sudah menjadi kerak. Kita lepas jarumnya dulu. Saya biasanya menggunakan 2 buah sendok seperti ini. Sebenarnya ada alat untuk mencokel ini, cuman saya lebih sering pakai sendok seperti ini. Terlihat LCD-nya juga bekas kemasukan air loh. Kelihatannya ini lama pecah tapi tidak diganti covernya tadi. Semoga aja masih bisa digunakan LCD-nya. Untuk melepas LCD-nya kita congkel pelan-pelan Lor. Nggak usah terburu-buru, takutnya malah merusak LCD-nya nanti. Congkel pelan-pelan. Kondisinya seperti ini loh, parah banget, bekas air masuk. Komponen-komponennya kelihatannya juga banyak yang keropos. Kelihatannya juga ada komponen yang sampai terbakar loh, karena konslet terkena air. Kita bersihkan dulu Lor. Bisa pakai bensin atau thinner agar sisa-sisa air dan kotor-kotorannya hilang, biar mudah untuk melakukan pengecekan. Kita cek dulu
tegangan input 12 volt dari PSU. Ini terbaca 12 volt masuk menuju ke elko 2 ini ya. Ternyata tidak ada input tegangan loh. Dari dioda ini masih ada 12 volt, tapi yang menuju ke elko sudah tidak ada tegangan. Berarti jalur di sini ada yang putus. Ini terlihat loh, ada yang putus. Langsung kita jemper jalur yang putus tadi loh, menggunakan kabel. Untuk menjemper jalur yang putus bisa dengan kabel kecil seperti ini loh, atau juga bisa dengan serabutnya saja. Tapi untuk lebih amannya pakai kabel yang kecil seperti ini agar tidak terjadi konslet dengan komponen yang lain. Setelah kita jemper tadi, kita cek dulu tegangannya loh. Dari input tegangan terbaca 12 volt, masuk ke elko sudah ada 12 volt juga. Ini yang menuju ke IC regulator seharusnya juga ada 12 volt. Ini belum masuk. Untuk outputnya pun juga belum ada. Jadi arusnya terputus antara jalur elko dan IC regulator ini. Jadi kita cari arus setelah elko ini menuju kemana. Di sini ada transistor kecil, kelihatannya kakinya juga sudah keropos, mungkin putus di jalur antara elko dan transistor ini. Coba kita cek dulu. Di sini harusnya ada tegangan 12 volt dari PSU yang menuju ke IC control. Di sini juga tidak ada arus yang masuk. Kita ganti saja transistornya. Mungkin kakinya sudah rusak, jadi tidak bisa meneruskan arus dari elko ini menuju ke IC regulator. Ini setelah kita ganti transistornya lor, kita cek jalur-jalurnya apakah masih ada yang terputus atau tidak. Untuk pengecekan kasus speedometer seperti ini kita harus teliti. Kita cek satu persatu jalurnya apakah ada yang putus atau tidak. Nah, terlihat di sini jalurnya juga terputus lor. Jalur dari transistor kecil ini menuju ke IC regulator terputus di sebelah sini. Kita jemper lagi dengan kabel jalur yang putus tadi.
kurang lebih seperti ini lor jadinya setelah kita jemperi dengan kabel. Untuk jalur-jalur yang lain yang putus caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya lor. Nanti kalau dijelaskan satu persatu bakal panjang nanti videonya. Ini dari IC regulator masuk 12 volt, outputnya 5 volt sudah ada, masuk ke IC EEPROM 5 volt juga sudah masuk. Ini tampilan LCD nya juga sudah terlihat lor. LCD nya masih bisa digunakan, jadi tidak perlu diganti. Tinggal nanti kita benahi untuk backlight LCD nya. Kelihatannya juga jalurnya yang putus loh, ini bukan LED-nya yang mati. Untuk kilometernya juga sudah mau bergerak, ini tinggal kita benahi backlight-nya yang masih mati. Untuk backlight-nya LED-nya saya ganti loh ini tadi, karena yang sebelah mati, jadi kita ganti dua-duanya. Untuk jalurnya ya tinggal kita telusuri saja dari ujung sini menuju ke bagian atas. Ya, untuk yang putus di sebelah solderan sebelah sini, makanya ini saya jumper menggunakan kabel menuju ke atas. Untuk jalur-jalur lain yang putus atau keropos bisa langsung kita jumper menggunakan kabel, kita cek menggunakan AVO apakah ada jalur lain yang putus atau tidak. Jadi intinya untuk menyervis speedometer dengan kasus seperti ini harus teliti loh, sabar dan teliti. Kita cek satu persatu jalur-jalur mana yang keropos, jalur-jalur mana yang terputus, kita sambung lagi agar dapat menyala kembali. Sebenarnya kalau sudah terbiasa menangani seperti ini tidak terlalu sulit, pasti akan hafal dengan sendirinya untuk jalur-jalurnya, seperti dari EEPROM ini nanti menuju kemana, terus untuk IC controller arahnya nanti kemana. Yang jelas harus teliti untuk pengecekan jalur-jalurnya. Oke loh, berhubung juga sudah selesai, kita pasang kembali cover dan LCD speedometer ini. Kita coba, sudah bisa menyala normal kembali loh ya. Untuk mika yang retak ini nanti katanya mau diganti sama yang punya sendiri loh. Sekian untuk video kali ini loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.